Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohaib Ramdhani dengan NIM 2283220002. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman, Eskom MPD. Pada topik pertama, yang pertama itu saya akan membahas mengenai SMK Pusat Keunggulan. Tantangan SMK saat ini masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja, seperti ketidaksesuaian kompetensi, rendahnya soft skill, hard skill, dan kerjasama yang baik antara SMK dan industri. Sehingga kondisi ini perlu dibenahi. Secara khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menandai beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK sesuai kebutuhan dunia kerja masih sedikit. Yang kedua, yaitu sinergi pemangku kepentingan, termasuk dunia kerja pada program pengembangan SMK masih kurang. Yang ketiga, belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja. Dan yang keempat, belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar. Yang terakhir yaitu manajemen sekolah masih cenderung terbebani hal-hal administratif. Nah, atas dasar ini, maka mereka perlu ada solusi komprehensif untuk menjawab tantangan-tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam hal ini, program SMK Pusat Keunggulan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang disebutkan tadi, yang kelima. Selain itu, ada beberapa kebijakan terkait dengan SMK Pusat Keunggulan ini. Yang pertama yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam kurung UU SPN 20/2003. Dan yang kedua yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Yang keempat, yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024 sekarang ini. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Nah, pada Kemendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan ini pada Pusat Keunggulan secara umum bahwa program SMK Pusat Keunggulan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Terdapat sasaran-sasaran yang untuk mendapatkan SMK pada Pusat Keunggulan ini. Adapun sasaran-sasaran pada program SMK Pusat Keunggulan ini adalah pemangku kepentingan di daerah, pengawas sekolah, kepala SMK, guru SMK, dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di SMK. Adapun kriteria pelaksana program SMK Pusat Keunggulan itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada SMK yang mempunyai nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional atau MPSN dan terdaftar di Dapodi. Yang kedua yaitu memiliki guru tersertifikasi dari dunia kerja. Yang ketiga yaitu memiliki kerjasama dan kemitraan dengan dunia kerja paling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktik kinerja lapangan. Yang keempat, memiliki rencana aksi pengembangan SMK. Yang kelima, memiliki akreditasi minimal B. Dan yang keenam,
yaitu status kepemilikan atau penggunaan atas lahan untuk SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, merupakan milik pemerintah daerah atau lembaga pemerintah, badan usaha milik daerah, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan milik badan penyelenggara SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik. Dan yang terakhir dan yang ketujuh yaitu memiliki paling sedikit 2.216 peserta didik kecuali SMK yang berada di daerah khusus ditetapkan Kemendikbud dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Yang kedelapan yaitu tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi seperti khusus fisik pada tahun berkenan. Yang kesembilan, memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik. Dan yang ke-10 yaitu memiliki akun media sosial sekolahnya. Yang ke-11, memiliki lahan bangunan tempat praktik bagi SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik. Yang ke-12, memiliki gedung untuk renovasi atau rehabilitasi minimal umur bangunan 5 tahun. Dan yang ke-13 atau yang terakhir yaitu tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya. Nah, teman-teman, itu adalah merupakan kriteria pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Untuk lebih jelasnya lagi, itu akan membahas tahapan-tahapan seleksi program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Kira-kira ada apa aja? Nah, tahapan seleksi program SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021 yang pertama yaitu pembentukan tim seleksi. Yang kedua yaitu ada penilaian usulan SMK sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Yang ketiga yaitu ada usulan penetapan SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Adapun pelaksanaan dan hasil pada SMK Pusat Keunggulan ini yang pertama ada bentuk keselarasan yang mendalam dan menyeluruh SMKPK dengan dunia kerja. Yang kedua yaitu ada terkait dengan dukungan Kemendikbud dalam program SMK Pusat Keunggulan. Yang ketiga yaitu ada terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja atau kalau mengikuti kurikulumnya sekarang yaitu P5 dan P5. Nah, itu merupakan salah satu tahapan-tahapannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh atau ada SMK untuk saya akan memberikan implementasinya pada kurikulum merdeka sejak SMK tersebut ditetapkan sebagai pusat keunggulan. Salah satu contohnya yaitu ada sebagai contoh SMKN 5 Jember. Nah, itu menerapkan kurikulum merdeka mulai pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, kriteria yang telah dimiliki sekolah sehingga dapat menerapkan kurikulum merdeka belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya menetapkan sebagai SMKPK. Yang kedua, mengikuti pelatihan komite pembelajaran atau PKP. Yang ketiga, yaitu melaksanakan in-house training atau IHT, implementasi kurikulum merdeka. Yang keempat, yaitu telah menyusun kurikulum operasional atau KOSP. Dan yang terakhir, yaitu adanya pendampingan implementasi pembelajaran kurikulum merdeka, misal dari BBPP MPP. Nah, kelima itu bisa membuat salah satu contoh sebagai contoh pada SMK 5 Jember tadi itu sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan bagus dan kurikulum merdeka dengan bagus dan sehingga menjadi SMKPK di SMK Jember tersebut, SMK 5 Jember tersebut. Adapun kesimpulan yang didapat pada materi mengenai SMK Pusat Keunggulan ini yaitu SMK Pusat Keunggulan merupakan transformasi pengembangan SMK menuju pusat keunggulan di bidang pendidikan vokasi jenjang pendidikan menengah. Kemudian
SMK yang memenuhi persyaratan sebagai pusat keunggulan ini seyoginya dapat memberikan imbas dan manfaat ke sekolah lain di sekitarnya, apakah sehingga dalam bentuk skala lokal, nasional, bahkan regional. Dalam implementasinya, program SMKPK bersinergi dengan pendampingan oleh perguruan tinggi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan juga industri. Meski demikian, masih terdapat isu-isu yang dihadapi SMKPK seperti persoalan SDM, kemudian ada ya persoalan SDM yang belum memadai, kurikulum yang belum melibatkan industri, dan sehingga ada ketersediaan sarana. Dan ada yang terakhir yaitu kurangnya industri mitra dan lain-lain. Nah, itu kesimpulan yang didapat pada pertemuan mengenai SMK pusat keunggulan.